Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Kembali kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6 sekolah dasar. Untuk materi pada hari ini yaitu pelajaran 2 ketika bumi berhenti berputar dengan subtema 2, 3, dan 4. Namun sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang solih dan solihah, pada pelajaran 2 subtema 2 kita akan membahas tentang macam-macam hari akhir. Secara umum, kiamat itu terdiri dari 2 macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro dan kiamat kubro? Mari kita cari tahu bersama-sama. Kiamat sugro. Dalam bahasa Arab, sugro artinya kecil. Dalam hal ini, kiamat sugro adalah kehancuran atau berakhirnya sebagian kecil dari alam semesta. Seperti contohnya, gempa bumi, banjir, tsunami, angin topan, kecelakaan, itu semua merupakan bencana dan kehancuran yang terjadi pada sebagian orang dan tempat tertentu yang terkena bencana alam tersebut. Jadi tidak menyebabkan seluruh orang atau makhluk hidup atau seluruh tempat di bumi ini hancur, hanya pada tempat tertentu saja. Oleh karena itu disebut kiamat kecil. Termasuk di sini kematian seseorang itu juga merupakan hari berakhirnya kehidupan siapa? Ya, orang yang sedang mengalami kematian tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke kiamat kubro. Dalam bahasa Arab, kubro artinya besar. Dalam hal ini, kiamat kubro berarti hancurnya atau berakhirnya seluruh kehidupan dan alam semesta beserta isinya. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa. Semuanya akan hancur, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, baik yang ada di laut, di daratan, ataupun di udara. Tak ada yang dapat selamat. Semuanya akan mati dan binasa. Allah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Mari anak-anak, kita simak terlebih dahulu bacaan Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Anak-anakku yang solih dan solihah, terjadinya kiamat kubro menjadi tanda bahwa kehidupan manusia di dunia sudah berakhir dan berganti ke kehidupan yang kekal di akhirat. Setelah alam semesta hancur, manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Kiamat kubro sangatlah dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak yang solih dan solihah, kita akan lanjut materinya ke subtema 3, tanda-tanda hari akhir. Anak-anak, walaupun tidak ada satu makhluk pun yang tahu kapan hari kiamat itu datang, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu tanda-tandanya melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Sudahkah anak-anak tahu apa saja tanda-tandanya? Di antara tanda-tanda hari akhir yaitu banyak ulama muslim yang wafat. Ilmu agama dianggap sudah tidak penting lagi. Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela.
Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Banyak terjadi peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Kemudian minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminal yang merajalela. Kemudian munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Anak-anak yang solih dan solihah, mari kita renungkan bersama, sudahkah tanda-tanda tersebut kita temui di kehidupan sekarang ini? Ya, sudah sangat banyak sekali terjadi di kehidupan kita. Untuk itu, mari kita persiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari akhir. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali, antara lain sebagai berikut. Pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti halnya melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Hai, sekarang waktunya kita latihan soal. Anak-anak silakan mengerjakan latihan soal pada poin B dan C halaman 21 buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana? Mudah bukan? Sekian materi pada hari ini. Jangan lupa terus semangat belajar dan mengaji, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada materi pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.